Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasul karim amma ba'd. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu ini ada hatinya. Hati Quran adalah Yasin. Hati malam yaitu tahajud. Dan hati manusia dan hati alam semesta ini adalah manusia. Jadi perbuatan tindak tanduk manusia ini berpengaruh pada alam semesta. Karena ruh hati alam semesta adalah manusia. Bila manusia baik amalnya hadirin, maka alam semesta akan baik juga ya. Jadi bila manusia rusak, maka alam akan rusak. Gerak bulan, gerak bintang, gerak matahari, angin tidak lagi stabil lagi, ngaur lah, ya, elor lah, ya, bumi, matahari dan sebagainya, tidak terkendali lagi. Maka jangan salahkan siapa-siapa, tanya kepada rumput yang menggoyang, tanya pada diri kita sendiri, manusia ini, karena dialah sebagai oknumnya perbuatan alam semesta ini. Bahkan hadirin, sampai niat seseorang ini juga pengaruh pada alam semesta. Niat seseorang ini pengaruh pada alam semesta. Apalagi perbuatannya hadirin. Maka hati-hati kita dalam berbuat sesuatu ini. Pikir dulu aduh. Makanya kita baik kepada orang itu hakikatnya untuk kebaikan kita sendiri. Kita berbuat baik kepada seseorang itu hakikatnya untuk berbuat baik kepada diri sendiri. Begitu kita berbuat jahat pada orang, hakikatnya bukan pada orang itu, pada diri kita sendiri kejahatan itu. Inilah hadirin yang harus dipahami hadirin. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sampai hadirin kambing dengan serigala satu kandang hadirin. Akur. Kalajengking, akur hadirin. Semuanya itu mereka jinak hadirin. Binatang-binatang yang kira hari ganas mereka jinak hadirin. Patuh karena manusia taat. Manusianya orang yang baik, maka semua alam semesta baik. Tapi sampai binatang pun jadi baik hadirin. Ini kalau manusia akan baik hadirin. Maka ketika itu ada seorang penggembala. Dia mengatakan, "Wah, hari ini gembala saya ini dimakan oleh serigala. Ini pasti anak nggak beres nih. Pasti Khalifah Umar meninggal." Benar dia. Ternyata Khalifah Umar meninggal hadirin. Maka keadilan sudah tidak ada lagi. Sampai serigala memakan kambing hadirin. Ini hadirin. Di sejarah membuktikan dirinya, fakta membuktikan bahwa ruh alam semesta ini adalah manusia. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, makanya Allah mengutus Nabi bukan kepada fisiknya hadirin, kepada hatinya. Ya ayunas qulu la ilaha tuflihun. Jadi semua nabi Pak sama misinya Pak. Mengajak manusia kenal pada Allah, menyuruh manusia kepada Allah, mengajak manusia kepada kehebatan Allah. Semua nabi Pak begitu Pak. Ini misinya. Misinya sama, menyeru akan keagungan Allah. Maka bila mana ada keagungan Allah di hati manusia, itulah hati yang baik. Bila mana keagungan Allah tidak ada di hati manusia, itulah hati yang buruk. Hati buruk apa? Apa hadirin? Hati yang dia punya pikiran secara kemampuan akalnya, pengalamannya. Merasa itu yang diandalkan, pengalamannya, pikirannya. Nah, inilah hati yang buruk ini. Buat tenang yang akan merugikan diri kita dan orang lain dan sekalian alam semesta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah hadirin ya, di dalam diri seorang ini sebenarnya ada potensi amalan-amalan indah, mutiara indah dalam diri manusia. Setiap manusia ada amalan potensi yang indah, mutiara indah ada pada diri setiap manusia Pak. Tapi ini harus diolah, harus diusahakan.
harus diperjuangkan. Kalau tidak diperjuangkan sifat yang mulia ini, yang akan muncul sifat tercela, sifat yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Karena Allah memberikan seimbang, Pak. Antara baik dan buruk itu seimbang, hadirin. Mana yang mau diusahakan oleh diri kita, hadirin? Sifat baikkah yang kita mau munculkan, orbitkan, atau sifat buruk kita yang mau kita orbitkan ke dalam diri kita sendiri? Maka usaha islah ini, islah diri. Usaha mengislah atas diri kita sendiri, Pak. Bagaimana agar, macam mana keyakinan kita nih kepada Allah itu benar. Macam mana amal kita, amal yang sempurna, amal yang baik. Macam mana kita nih bisa, akhlak kita kan baik. Macam mana kita punya hubungan kepada sesama baik. Ini ada dia. Dia perlu diusahakan ini. Karena keburukan datang dengan secara sendiri kan. Keburukan datang secara spontanitas, datang dengan sendirinya. Keburukan-keburukan yang pada diri kita sendiri, keyakinan kita sendiri, kemudian semua Pak, perbuatan kita ini akan rusak Pak kalau kita nggak diusahakan. Kenapa dirin? Karena memang manusia itu jahil, fitrahnya manusia jahil. Kalau nggak diusahakan Pak sifat mulianya, yang ada kejahilannya, yang ada kejahilan dalam diri manusia Pak. Maka ini apa perlunya kita riadoh, perlu kita usaha, perlu kita ikhtiar Pak. Nah, wajib bagi kita Pak untuk mengusahakan diri kita jadi baik Pak. Wajib Pak. Kan di suatu Jumat kan dikatakan, kalau bertakwalah kamu dengan sebenar takwa. Ini khatib Pak Jumat ya. Bertakwalah dengan sebenar takwa. Dengan takwa ini akan datang kemuliaan Allah. Dengan takwa ini akan datang nusratullah. Dengan takwa ini semua masalah-masalah Allah akan bereskan. Tapi cara takwa itu bagaimana caranya? Nah ini yang harus dipermasalahkan Pak. Nah, maka jangan sampai kita mengajak orang takwa, kita sendiri nggak bisa untuk menjadi orang yang takwa sebenarnya. Nah, kita diri. Jadi untuk menjadi takwa ini kita harus ada mujahadah Pak. Mujahadah baru bisa orang jadi orang bertakwa, menjadi orang yang benar-benar dia punya amaliyahnya, potensinya akan baik Pak. Kalau ada usaha namanya mujahadah Pak. Mujahadah itu M-nya ma. Ma itu daripada harta yang kita miliki. Mujahnya jasad. Jasad kita, harta dan diri. Hanya hijrah. Kita hijrah Pak, meninggalkan keburukan yang ada pada diri kita. Kita menuju kepada kebaikan yang pada diri kita. Itu hanya hijrah. Baru untuk kita menyampaikan kebaikan pada orang Pak. Dakwah kepada kebaikan. Sehingga kebaikan yang kita sampaikan baik pada kita. Karena apa-apa ucapan Pak ini akan pengaruh pada diri kita sendiri. Ucapan apapun, kotorkah, baikkah, kepada kita sendiri Pak. Maka ucapan Bapak lontarkan kebaikan itu akan datang pada kita Pak, kebaikan itu. Sebelum orang itu baik, kita sendiri baik Pak. Begitu Pak. Sebagai Bapak ini nyuci baju kan. Sebelum itu baju bersih Pak, tangan kita dulu bersih. Sebelum baju itu bersih yang kita cuci Pak. Begitu Pak, kita ngajak kebaikan itu kita sendiri. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihah wa qala innani minal muslimin. Siapakah perkataan yang paling baik mengajak orang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin. Jadi kita tuh bukan kita ngajak, bukan kita niat orang itu baik, kita ajak orang baik, diri kita yang baik Pak. Diri kita sendiri yang nanti orang perbaiki kebaikan itu ya. Nah, kalau orang nggak paham, kamu sok pinter aja, apa kamu sudah benar, apa kamu sudah alim mengajak-ajak orang. Itu secara pikiran logika Pak. Padahal tidak begitu hadirin. Kita ngajak tuh untuk kita sendiri. Ngajak ke diri kita sendiri hakikatnya Pak. Ini sebagai Bapak nih main tinju kan, ada pasak ya, yang Pak kasir ya. Bapak pukul itu banyak bukannya itu masa sarana aja. Sarana yang penting kita semakin kuat Pak. Otot kita kan. Begitu Pak hadirin. Jadi ngajak itu untuk ke sendiri Pak. Bukan kepada orang lain Pak. Orang itu hanya sarana. Hanya sarana. Yang kan baik kita sendiri Pak. Begitu Pak. Maka kalau kata dibilang Pak, yang paling Pak, amal yang begitu besar efeknya, pengaruhnya Pak, amal
dakwah mengajak orang pada taat pada Allah, Pak, amal yang begitu besar Pak pahalanya. Hah? Dikatakan Pak, satu kata Bapak ngajak orang taat pada Allah, itu 1 tahun ibadah sunat yang diterima Pak. Satu kata Bapak ngajak. Bapak ngajak, kalau ngajak orang berapa kata tuh? Pak, mari Pak kita masjid yuk. Ini kan sudah waktu nih, berapa kata Pak? Pak, mari Pak kita ke masjid Pak. Ini sudah waktu ajan. Berapa kata Pak? Satu kata 1 tahun ibadah sunat Pak. Ibadah sunat yang diterima. Bapak kuat nggak ibadah sunat setahun Pak? Kuat nggak coba? Masya Allah. Kalau ngadakan ibadah Pak, apa anda kita ke surga coba ya? Saya tanya Bapak. Kalau Bapak ini hanya mengarah ibadah Bapak sendiri, tanpa Bapak ngajak orang, mikir orang lain, apa anda kita ke surga Pak? Nggak ada Pak. Amal apa yang kita bisa andelin? Para sholat kita, puasa kita, zakat kita, ya Allah. Itu Pak. Bapak udah ngajak orang, Masya Allah. Pak, ngajak itu nggak ada ruginya ya. Kalau orang yang kita ajak Bapak tuh mau, pahala dia ke Bapak semua. Kalaupun dia nggak mau, ngajak pahala itu dapat Pak. Ada rugi nggak? Jadi nggak ada ruginya. Dia ikut atau nggak ikut kita ajak, itu yang jelas kita untung. Tapi kalau Bapak ngajak, Bapak tuh usaha kebendaan dunia, kalau orang nggak beli dagangan Bapak nggak dapat untung, ya nggak? Tapi kalau ini Pak, ini yang namanya usaha atas iman Pak, usaha Rasulullah ini untung terus Pak, nggak ada ruginya, Bapak ngajak orang, nggak ada ruginya Bapak ngajak orang, itu aja dia. Jadi hadirin yang dirahmati semata, kan gini Pak, kita kan diperintahkan Allah untuk mengajar, mendidik anak istri kita. Ku ampisukum wa alikun naro. Jagalah dirimu ahlimu dari api neraka. Kan gitu kan? Nah bagaimana kita ngejaga istri kita kalau kita kelakuan kita belum bener? Abang sendiri itu kelakuan yang ngomong ember. Kan gitu Pak. Jadi kita dulu Pak baiki diri kita sendiri. Bagaimana kita bisa taat pada Allah, baru bisa ngajak kepada di bawah kita, istri kita, anak kita. Sehingga istri kita mengatakan, wah ini suami yang paling mulia, paling jempolan. Dia bisa mengarahkan kepada saya sebagai istrinya. Begitu anak kita mengatakan, bapak ini Pak hebat lah. Nggak ada yang lebih hebat dari bapak saya. Wah, itu Pak. Kalau sudah begitu Pak, maka Allah pun ACC benar, dia orang baik. Nah ini Pak. Maka kita diri belajar. Ya. Kita dulu belajar membaiki diri kita sendiri, baru kita belajar kepada di bawah kita. Pak, namanya kuamisikum alkun naroto bukan ngejaga orang daripada isi kita makanannya, bajunya, rumahnya, bukan Pak, itu nomor 10 Pak. Yang wajib itu ngajak bagaimana api neraka, jangan sampai masuk neraka. Itu yang wajib Pak. Itu wajib Pak ya. Bagaimana isi kita ini jangan masuk ke neraka. Itu Pak yang kita harus usahakan. Yang harus diusahakan. Sebab Pak nanti di akhirat isi nuntut, isi itu Pak dia minta keadilan. Nyari suaminya Pak, bukan nyari mau apa Pak, mau minta tuntutan. Anak juga ngubur bapaknya. Mau mana kita lari Pak? Satu laki-laki Pak akan dituntut oleh 8 wanita Pak. Pertama anak perempuannya nuntut ke bapaknya, kedua istrinya nuntut ke suaminya, ketika ibunya nuntut kepada anak lakinya. Masya Allah Pak, melari kemana Pak kita Pak? Masya Allah ya. Jadi itu Pak, memang Pak hidayah tangan Allah. Tapi kita wajib hanya usaha. Wajib Pak, usaha itu wajib ngajak Pak. Jadi kita cuma hanya usaha, mudah-mudahan dengan kita ajak nih Allah kasih hidayah. Mudah-mudahan Pak, ya. Mudah-mudahan Pak kalau kita ajak dia bisa tempat-tempat hidayah. Nah, walaupun hidayah itu dari Allah, tapi harus ada usahanya Pak. Ikhtiarnya, syariatnya harus ada Pak. Allah bisa menciptakan dunia, Allah sendiri menunjukkan dunia Pak, ada asbabnya Pak. Ada ininya Pak, ada asbabnya. Ya. Apalagi kita, hidayah juga begitu. Sebagaimana rezeki kan kita bukannya Pak ngejemput rezeki, ya dengan asbab apa? Begitu hadirin. Jadi ada asbabnya. Nah, walaupun Allah kuasa dengan kuat beratnya bisa orang taat semua. Allah bisa Pak. Satu dunia ini Allah bikin taat bisa saja Allah sebagai taatnya Nabi, atau satu dunia ini Allah berikan dia bermaksiat sebagai iblis, bisa saja hadirin. Allah kuasa.
Tapi ini memang harus ada usaha. Dulu para nabi Pak yang usaha perkara ini. Sekarang nabi nggak ada lagi kan, sahabat nggak ada lagi, tabiin nggak ada lagi. Maka kita lah yang penerus estafet kerja yang dulu nabi kerjakan. Sekarang kita yang mengerjakan Pak. Salah Pak ya. Subhanallah bihi, subhanahu wa bihamdika, astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.